Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Dia meminta ayahnya yang pengemis tidak datang di hari pernikahannya, tapi dia tercengang ketika ayahnya datang dengan iringan puluhan mobil mewah. Hamdan sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Dia yang tak punya sandaran siapapun terpaksa hidup bergantung pada sedekah orang. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Bagi dirinya, yang penting bisa makan dan tak peduli dengan lainnya. Sampai suatu hari dia menemukan seorang bayi di tempat sampah. Dia berusaha keras mencari uang demi membesarkan dan menyekolahkan anak pungutnya itu. Setelah lulus, dia diterima sebagai pegawai negeri, kemudian berkenalan dengan seorang gadis dan pacaran, sehingga membuat Hamdan sangat bangga. Namun calon mertua anaknya tidak senang padanya, karena Hamdan seorang pengemis, sangat tidak sebanding dengan latar belakang bisnis mereka. Namun karena anak gadisnya bersikeras mau menikah, akhirnya orang tua gadis itu mengajukan syarat, yaitu Hamdan dilarang menghadiri resepsi pernikahan karena akan membuat malu keluarga mempelai wanita. Dalam benak putranya juga punya pemikiran yang sama, tidak menginginkan kehadiran ayahnya, karena hanya akan membuatnya malu di hadapan para tamu undangan. Jadi, putranya tidak pernah memberitahu kepada Hamdan tentang pernikahannya. Sehari menjelang pernikahan anaknya, Hamdan mengetahui kabar itu dari orang lain. Hamdan pun berlari pulang ke rumah dan bertanya kepada putranya apa yang sedang terjadi. Putranya kemudian dengan jujur berkata padanya dan memintanya untuk tidak datang. Hamdan nyaris tidak percaya mendengar kata-kata anaknya. Meski bukan ayah kandung, tapi bagaimanapun juga, dia telah membesarkannya selama 30 tahun sebagai sosok seorang ayah. Atas permintaan anaknya tersebut, Hamdan berkata, "Aku tidak akan membuatmu malu, tapi aku harus menghadiri pernikahanmu." Hamdan lantas berjalan keluar meninggalkan putranya yang gelisah karena perkataannya. Suasana pesta pernikahan itu sangat meriah, para tamu undangan tampak sangat gembira dengan suasana penuh kebahagiaan. Ketika pesta pernikahan resmi dimulai, seorang bergegas memberitahu mempelai pria bahwa ayahnya telah datang. Raut wajahnya tiba-tiba menjadi tegang dan gelisah. Para tamu berbondong-bondong keluar ingin melihat lelucon. Namun mereka yang awalnya ingin melihat lelucon menjadi tertegun ketika melihat 10 mobil Audi diparkir di sana. Pemandangan itu seketika membuat semua orang termangu, terutama ketika Hamdan, ayah mempelai si pria turun dari mobil dengan setelan jas dan sepatu mengkilap. Mereka nyaris tidak percaya melihatnya. Sang ayah ini bukan hanya tidak membuat malu, tetapi juga membuat bangga mempelai pria. Semua orang berdecak kagum, dan para tamu undangan silih berganti bersulang dengannya selama pesta pernikahan berlangsung. Seusai acara pernikahan, putranya yang penasaran ingin segera pulang untuk menanyakan hal yang dia saksikan di pesta pernikahan. Tetapi dia tidak melihat bayangan ayahnya. Akhirnya ayahnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di bawah jembatan. Ternyata ayahnya sudah lama sakit parah. Dia telah menabung banyak uang untuk biaya pengobatan penyakitnya. Namun demi menghadiri resepsi pernikahan putranya, dia menggunakan uang yang semula untuk pengobatannya itu untuk menyewa mobil mewah dan membeli setelan jas dan sepatu bermerek hanya agar tidak membuat putranya malu. Jujur saja, ayah tetaplah ayah. Tidak peduli apapun statusnya, seorang anak dapat tumbuh dewasa. Semua itu berkat kerja keras orang tua. Apalagi Hamdan adalah ayah angkat yang tidak memiliki setetes pun hubungan darah keluarga. Tapi dia telah berkorban seumur hidup untuknya dan akhirnya harus berpulang dengan kondisi seperti itu. Bukankah anak angkatnya itu tidak tahu balas budi? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.